Atau gini saja, apa yang Enggak, membuat kamu bisa mempercayai gitu, omongan dia? Nih kan Bang ketika kamu saya ajak bicara yang logis-logis, kamu nggak mau. Ya, Gini loh. Ya lanjut. Jangan muka masam lagi ya. Oke, sekarang saya tanya kamu. Ketika Tuhan Yesus bertemu atau dipanggil untuk datang ke kubur Lazarus. Lazarus sudah meninggal pada waktu itu. Ya kan? Apa yang Yesus teriakkan? Yang Yesus ucapkan? Lazarus, bangunlah. Udah 3 hari di situ. Udah katanya kata Injil itu dia sudah mati 3 hari, udah busuk. Udah 4 hari atau berapa hari itu dalam Injil? Tapi kata Tuhan Yesus apa? Ketika Tuhan Yesus berkata, Lazarus, keluarlah, bangunlah. Bangun dia. Nah, berarti dari peristiwa tersebut, kita tahu bahwa sosok tersebut, sosok yang melakukan tanda ajaib, perbuatan mujizat, itu memang ada. Nah, beda dengan tetangga sebelah. Sosok yang tetangga sebelah itu memang aslinya nggak pernah ada. Makanya itulah yang membedakan Kristen dengan agama-agama lainnya. Kalau di agama-agama lainnya, memang Tuhannya itu adalah imajinasi. Sosok fiksi, sosok hayalan yang dikira dia itu ada padahal nggak ada. Sama seperti kalau kalian ketemu orang gila lagi ngomong sendiri itu. Mana aja lo, kemarin nggak datang lo. Ya itu. Itu yang membedakan teman-teman. Jadi kalau Anda beragama, tapi Anda menganggap bahwa sosok yang Anda ajak ngobrol, kamu berdoa kepadanya, ngomong sama dia, itu nggak serupa dengan apapun, nggak begini, nggak begitu. Ya sebenarnya itu deskripsi dari ketidakberadaan. Saya bacakan sama kamu. Apakah ketidakberadaan itu? Bentar. Ketidakberadaan adalah nomina yang menunjuk pada kondisi atau keadaan tidak adanya sesuatu, non-eksistensi, ketiadaan. Ini menunjukkan absennya wujud, keberadaan, atau eksistensi secara fisik maupun konseptual. Seperti ketiadaan material, ketiadaan, ya pokoknya nggak ada itu. Nggak serupa dengan apapun. Tidak bisa digambarkan dengan apapun. Tidak begini pun, tidak begitu, tidak begini, tidak begitu. Ya itu artinya, intinya sebenarnya nothing, nggak ada, kosong. Tidak eksis, nggak pernah ada. Coba kamu gambarkan sama saya, apa itu yang nggak pernah ada? Ya itu tadi, nggak serupa dengan apapun tadi itu. Begitu. Nah, bedanya kekristenan itu adalah bahwa sosok yang menjadikan langit dan bumi itu, Tuhan semesta alam itu, mewujudkan keberadaannya dengan perantaraan Sang Mesiasnya, yaitu Yesus. Makanya kata Yesus, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Mengapa kau bertanya kepadaku, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Gitu loh. Makanya ketika Yesus berada di tengah-tengah bumi, dia disebut sebagai Immanuel, atau Allah yang beserta dengan manusia. Ketika Yesus bersama dengan manusia, disitulah dia melenyapkan segala penderitaan manusia tersebut. Orang mati dibangkitkan, orang buta melihat. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi alam maut, tidak ada lagi sakit penyakit. Makanya lambang kehadiran Yesus itu adalah lambang kehadiran Sang Pencipta semesta alam itu sendiri. Makanya di dalam Alkitab dikatakan dia akan melenyapkan segala penderitaan dan dia akan menghapuskan segala air mata dari wajah mereka. Itulah yang kita percaya sebagai orang Kristen, yang kita nantikan di dalam dunia baru. Seperti itu.
Makanya bedanya Kristen dengan agama lain seperti itu, teman-teman. Agama lain itu hanya mengajarkan moralitas. Kalau Anda begini, Anda harus begini. Anda begitu, Anda harus begitu. Seperti itu. Sedangkan kekristenan itu bukan hanya sekedar itu, tapi menunjukkan fakta dan realita bahwa kebangkitan itu benar-benar ada. Seperti itu. Kecuali Anda menganggap bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu adalah sebuah mitos, adalah sebuah fiksi, atau cerita dongeng. Kalau itu yang Anda imani, ya selesai sudah. Makanya teman-teman, kalau Yesus tidak betul-betul bangkit, dia tidak betul-betul bangun dari kematian itu, maka saya lebih bagus menjadi seorang ateis. Gitu. Iya, karena nggak ada. Karena kebangkitan itu hanya omong kosong. Kalau Yesus tidak bangkit. Makanya inti daripada kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus. Di dalam agama lain nggak ada kebangkitan. Nggak ada. Anda mau siapa? Guru-guru bijak, cerdik, pandai, filsuf, semuanya tidur di kuburan. Jadi ketika mereka menceritakan tentang kebangkitan, ya nggak bisa dibenarkan. Apalagi ketika dia cerita alam kubur, dikubur nanti digencet begini, nanti dikubur begitu. Ya kami aja yang percaya itu. Emang dia pernah masuk kubur? Udah pernah lo ke kuburan? Gitu loh. Makanya yang membedakan Kristen dengan agama lain seperti itu, teman-teman. Makanya jantung daripada kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus. Karena Yesus bangkit, maka kita percaya tentang adanya kehidupan yang akan datang. Karena Yesus bangkit, kita percaya tentang dunia yang akan datang. Kita percaya dengan hal-hal yang kosmik. Kita percaya dengan hal-hal yang supranatural. Karena Yesus bangkit. Makanya kata Rasul Paulus, seandainya Yesus tidak bangkit, maka kitalah orang yang paling sial di muka bumi ini. Jikalau Yesus tidak bangkit, maka lebih bagus kita ini hari ini pesta pora, kita makan, kita minum, kita mabuk, karena besok kita akan mati. Kalau Yesus tidak bangkit. Tetapi karena Yesus bangkit, kita juga punya pengharapan tentang hari kebangkitan tersebut. Dalam agama lain nggak ada. Ya, si Udin cerita itu, si siapa cerita begitu, semuanya di kuburan. Makanya teman-teman, saya berpesan kepada kalian yang mencari arti daripada hidup ini, ya. Saya tahu kita ini manusia ini nggak beda-beda jauh pengalaman hidup kita. Mungkin di dalam kesendirian kalian merenung. Di dalam kesendirian kalian berpikir apa arti hidup ini. Ngapain kita di dunia ini? Ya kan? Mungkin kalian dalam tidur kalian di tengah subuh-subuh begitu tidur mikirin apa begitu kan. Kita suatu saat akan mati. Seperti itu. Setelah mati nanti apa yang terjadi? Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Kita kasih naik ada Umar. Umar lagi nih. Udah kabur sini. Kita kasih naik ada Henry lagi. Silakan Henry. Kok gitu Bang Edis? Iya, masalahnya kamu naik tuh Henry, nggak jelas mau ngapain kamu itu. Apa kamu mau pansos saja atau gimana? Bang Edis kok langsung bermuka masam sama aku kayak gitu. Ya kan seperti nabimu berwajah masam. Ya kan? Baru digituin, sudah mukanya sudah masam sama aku. Henry, Oh lah Bang Edis. gini loh Henry.
Sebenarnya kan tidak kurang lagi nih. Saya menunjukkan sama kamu. Saya perbandingkan sama kamu. Inilah Islam, inilah Kristen. Betul kan? Ya. Betul. Nah, seharusnya nih Hendrik, kamu itu seharusnya sudah bisa mengambil kesimpulan. Masalahnya kamu ini di sini tidak mengambil kesimpulan, masih ngeyel terus. Makanya saya agak-agak sedikit ngeyel. males. Enggak lah. Jadi gini Bang Edis. Tadi aku dengar selama Bang Edis tuh kan tentang kebangkitan gitu kan, sedikit. Oke. Jadi kalau di Islam itu kan turun, Isa Al-Masih kan. Sedangkan kalau di Kristen tuh bangkit, gitu kan. Betul nggak? Sepakat nggak? Begini. Kalau ada orang yang beri cerita tentang kamu, tentang apa yang akan terjadi setelah kematian, nanti di dalam kubur ada siksa kubur, ada segala macam. Sementara dia sendiri tidak pernah ke sana. Atau gini saja, apa yang membuat kamu bisa mempercayai omongan dia? Nih kan ketika kamu saya ajak bicara yang logis-logis, kamu nggak mau. Gini loh. Ya lanjut. Jangan muka masam lagi ya. Oke, sekarang saya tanya kamu. Makasih Bang Amsil. Pernah nggak Muhammad cerita tentang siksa kubur? Aku mau yang nyata, cerita. Enggak. Saya tanya dulu sama kamu, Hendri. Aku lebih fokus ke Isa Al-Masih. Berarti kamu udah nggak percaya lagi sama Muhammad? Kamu udah nggak percaya sama Muhammad lagi? Bukan. Menghindar kan dia. Sudah tinggi. Bukan. Kamu diajak bahas Muhammad, kamu menghindar. Tunggu dulu. Gini loh, Muhammad cerita tentang alam kubur. Nanti kalau orang pipisnya nggak bersih, nanti di dalam kubur dia disiksa, digebukin. Gara-gara pipisnya, air kencingnya itu netes di purungnya itu. Betul nggak? Orang sekelas Edis itu sudah nggak ngobrol itu lagi, Jadi udah. Lu justru itu yang kamu imani. Apakah kamu tidak mengimani itu? Pokoknya kita bercerita yang tinggi, Ngapain yang tinggi-tinggi, orang yang rendah aja kamu nggak lulus kok. Bukan. Henry, dengar Henry. Kita bercerita tentang sebelum kita bahas hal yang tinggi-tinggi, kita bicara hal yang sederhana dulu. Muhammad pernah cerita bahwa adanya orang yang menjerit meringis kesakitan. Ya kan? Lalu dikatakan, apa itu? Itu adalah orang yang disiksa di kuburnya. Apa sebabnya dia disiksa di kuburnya? Karena waktu dia kencing, dia tidak cuci itu burungnya. Air kencingnya masih netes di situ. Betul? Itu kan riwayat, Mana lagi? Ya, kamu tidak percaya dengan riwayat itu? Gini. Sebentar, kamu percaya nggak dengan riwayat itu? Pengetahuan itu ada di sisi Tuhan yang jelas. Sebentar, ya kan? Saya mengerti. Kamu percaya nggak dengan cerita itu? Kalau riwayat yang setara, yang selaras dengan Al-Quran, itu aku membenarkan. Oke, yang itu percaya nggak? Sekarang kira-kira selaras nggak itu? Makanya sudah saya bilang teman-teman, orang Muslim kalau ditanya hadisnya, Hendrik, makanya saya itu agak kesel sama kamu gini loh. Kamu itu orangnya itu tukang berbelit, udah dikasih tahu yang begini-begini, kamu masih ngeyel. Makanya saya berwajah masam sama kamu. Makanya tolong kamu sekarang jujur terus terang. Kamu secara pribadi, tanpa membawa umat muslim yang lainnya, apakah kamu percaya dengan cerita yang diceritakan dalam hadis tersebut? Kita berbicara tentang kesadaran aja, Kalau hadis itu kan pusaka, Ya udah kamu tidur sana. Orang kamu aja ditanya aja nggak jelas kok, nggak percaya gimana? Kan tadi udah saya bilang, kalau kamu baca hadis, coba kamu jujur sama saya, percaya nggak kamu? Kalau kamu saja udah ketakutan, mau bilang percaya, tapi nanti kok saya jadi orang konyol. Mau bilang nggak percaya, kok nanti dibilang sama Edis kok kamu masih percaya.
Ini coba saya ajak kamu jujur yuk, jujur. Gitu loh. Menurut hadis katanya orang kalau bangun kesiangan tidak sholat subuh karena apa? Karena setan mengencingi telinga orang tersebut. Itulah akibatnya akhirnya dia bangun kesiangan. Percaya gak kamu dengan itu? Kalau kamu saja nggak jujur, gimana kita mau lanjutkan diskusi kita? Gitu loh. Tahu kalian itu lagu-lagu masih anak-anak? Gimana lagu masih anak-anak itu? Tadi malam adik kencing bantal guling bau pesing. Terus apa lagi? Gimana lagu anak-anak udah lupa saya.